Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini karena kita dalam rangka libur COVID-19, maka pembelajaran tidak akan berhenti. Kita tetap belajar, namun pada saat ini kita tidak dapat bertatap muka langsung, tetapi kita bisa melalui video ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menyapa antum. Bagaimana kabar antum semuanya? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah dan ibadahnya tetap selalu istiqomah. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan kepada antum materi kimia selanjutnya, ya. Materi kimia selanjutnya yaitu tentang Stoikiometri. Apa itu stoikiometri? Ya, stoikiometri adalah Silahkan diperhatikan video yang akan Ustazah tampilkan, ya. Boleh juga dicatat untuk antum lebih memahami dari materi berikut ini, ya. Karena materi kita kali ini adalah selalu berhubungan tentang perhitungan, ya, perhitungan. Oke, tadi saya nyampaikan apa itu stoikiometri, maka di dalam kimia itu dikenal dengan perhitungan kimia. Apa gunanya kita mempelajari perhitungan kimia, ya? Dalam kehidupan kita dalam dunia industri itu sangat digunakan perhitungan kimia. Kenapa? Karena dalam perhitungan kimia ini akan menghasilkan hasil produksi yang lebih maksimal atau menghasilkan produksi yang lebih bagus. Karena apa? Ya, karena perhitungan kimia ini sebelum terjadinya produk maka perlunya reaksi-reaksi itu diperhitungkan dengan teliti sehingga menghasilkan produk yang bagus. Ya, itulah tujuan kita mengapa kita mempelajari perhitungan kimia ini, seperti obat-obatan, pupuk, kemudian baja, ya, itu semua terbentuk dari komposisi-komposisi yang sudah diperhitungkan sehingga menghasilkanlah produksi yang lebih bagus. Oke. Masuk kita dalam ilustrasi, ya, dalam kehidupan kita sering kita menyebut satu lusin pena itu sama dengan 12 buah pena. Nah, kalau untuk satu kodi buku itu artinya sama dengan berapa? Iya, benar, 20 buah buku. Nah, bagaimana untuk atom, molekul atau ion? Bagaimana cara memperhitungkannya? Ya, maka inilah yang akan kita pelajari. Kalau pena, buku, itu kita tahu satu lusinnya berarti 12 buah pena. Satu kodinya berarti 20 buah buku. Nah, bagaimana untuk satu atom itu berapa partikelnya? Berapa satu molekul itu berapa partikelnya? Dan satu ion itu berapa partikelnya? Maka itu yang akan kita pelajari untuk pertemuan berikut ini. Dalam satuan internasional, ya, untuk atom, molekul, ion itu digunakan satuan mol. ya, mol. Dalam kimia itu tidak asing lagi dengan kata mol. Apa itu satuan mol? Ya, satuan mol zat adalah banyaknya zat tersebut yang mengandung partikel atom atau partikel ion atau partikel molekul sebanyak bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Dari mana dapat nilai ini? Silahkan antum cari di bahan pelajaran yang dimanapun, baik di internet ataupun buku. Nah, adapun mol ini, ya, satuan mol itu dilambangkan dengan N kecil, ya, N kecil. Nah, bagaimana hubungannya mol ini terhadap jumlah partikel? Maka mol sama dengan jumlah partikel, ya, baik jumlah partikel atom atau partikel ion atau partikel molekul dibagi dengan bilangan Avogadro. Nah, kita lihat masuk pada contoh soal. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini.
berapa jumlah atom perak dalam 3 mol perak? Nah, berapa jumlah atom? Nah, berarti yang ditanyanya ini adalah berapa jumlah atom perak, berarti sama dengan berapa jumlah partikel atom. Ya, partikel atom perak itu berapa jumlah partikelnya dalam 3 mol perak. Maka yang ditanyanya adalah jumlah partikel. Maka kalau yang ditanyanya jumlah partikel, maka kita gunakan rumusnya mol dikali bilangan Avogadro. Kita masukkan molnya adalah 3 mol perak dikali dengan bilangan Avogadro. Ya, mol perak itu bisa dicoret. Maka hasilnya adalah 1,80 kali 10 pangkat 24 partikel atom. Jadi begitu banyaklah dalam 3 mol perak itu menghasilkan 1,8 kali 10 pangkat 24 partikel atom. Ya, bisa kita bayangkan itu begitu kuasanya ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada manusia sehingga mereka bisa untuk menentukan partikel-partikel yang tidak tampak oleh mata. Nah, maka kita lanjut untuk contoh soal berikutnya. Berapakah mol emas yang mengandung 1,204 kali 10 pangkat 24 atom emas? Nah, yang ditanya di sini adalah molnya, ya. Nah, sedangkan yang diketahui adalah partikelnya, jumlah partikel emas itu sudah diketahui. Maka kita gunakan jumlah mol atau mol sama dengan ya jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Jumlah partikelnya adalah 1,204 kali 10 pangkat 24 atom emas dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 atom emas per mol, ya. Berarti atom ini di partikel emas atau partikel atom emasnya bisa dicoret, maka akan menghasilkan 2 mol. Artinya apa? Sama dalam 2 mol ya atom emas, ya, dalam 2 mol atom emas itu memiliki 1,204 kali 10 pangkat 24 partikel. Nah, begitu banyaknya partikelnya. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, jika antum masih ada yang kurang paham, silahkan antum baca referensi-referensi, bisa dari buku, bisa dari internet, atau bisa bertanya kepada ustazah. Adapun tugas untuk antum tidak banyak, hanya 3 soal saja, ya. Namun spesial untuk soal nomor 3 ini, antum membuat peta konsep atau mind map tentang hubungan jumlah mol dengan jumlah partikel atau dengan jumlah massa dan jumlah volume, ya. Jadi dihubungkan mol ini bagaimana hubungannya dengan partikel, apa rumusnya. Kemudian mol ini bagaimana hubungannya dengan massa, ya, apa rumusnya. Kemudian bagaimana mol atau jumlah mol itu hubungannya dengan volume. Volume itu ada dalam keadaan STP, ada dalam keadaan RTP. Bagaimana hubungannya? Antum silahkan lihat juga referensinya, ada juga di internet, di buku. Itu semua antum banyak dapat ilmunya di sana, ya, sehingga tugas yang antum buat ini bisa dikerjakan dengan maksimal. Baiklah. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga antum bisa amanah menjalankan tugas yang ustazah berikan ini. Kalau sulit silahkan bertanya. Namun rasa ustazah antum bisa memahaminya dan diulang-ulang kembali melihat video ini. Dan jangan lupa subscribe and like video ini. Oke? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.